Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah menciptakan kita dan menganugerahkan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita yang memiliki kesadaran akan hal itu, kita jadikan hidup kita ini hanya dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kegiatan kita saat ini adalah merupakan bagian daripada perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari waktu ke waktu, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, yang kita cari dalam hidup ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berupaya untuk kiranya Allah selalu senang, selalu ridho kepada diri kita ini, karena hati kita, pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita adalah merupakan keseluruhan dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan dalam upaya untuk itu kita berusaha agar hati kita ini terlepas dari syirik. Pikiran kita juga begitu, perbuatan kita juga begitu, kehidupan kita juga seperti itu. Jangan sampai syirik ini melekat dalam diri kita. Bapak dan sekalian, kalau kita ini sudah terjangkiti penyakit syirik ini, maka itu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya tidak ridho kepada kita ini. Dan saat ini kita berusaha untuk memahami hal-hal yang terkait dengan syirik besar. Yang lalu kita sudah haji di antara 6 syirik besar itu. Yang pertama adalah syirik doa, yang kedua adalah syirik ketaatan, yang ketiga adalah syirik niat, motivasi dan tujuan, yang keempat adalah syirik cinta, yang berikutnya adalah syirik takut, dan ini terakhir adalah syirik dalam hal tawakal. Bapak-bapak sekalian, dan itu semua adalah perbuatan hati kita. Jangan sampai hati kita ini masih terisi oleh syirik besar ini. So, kalau hati kita ini sudah terisi oleh syirik besar ini, maka ini sangat berpengaruh terhadap cara pandang kita, pola pikir kita, dan selanjutnya akan juga berpengaruh terhadap perilaku kita, sikap dalam hidup dan kehidupan ini. Dengan memahami atau mempelajari hal-hal yang terkait dengan masalah syirik ini, ya, agar kita ini bersih dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita ini menjadi ikhlas. Ikhlas itu murni dari kesyirikan. Ikhlas itu adalah murni atau bersih dari kesyirikan. Bapak-bapak sekalian, padahal syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diantaranya adalah al-ikhlasu lillah, yaitu ikhlas murni untuk Allah.
murni karena Allah. Dan yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dua syarat ini ibadah kita makbul, hidup kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, dan untuk ikhlasulillah ini maka kita harus paham tentang hal-hal yang terkait dengan syirik ini agar kita terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Saat ini kita berupaya untuk memahami tentang syirik dalam tawakal. Tawakal adalah menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal itu adalah menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah dan bergantung kepada Allah dalam memperoleh sebuah keinginan. Maka dengan pengertian ini, tawakal tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah, karena tawakal ini merupakan ibadah. Bapak dan sekalian, kalau kita telah mengenal Allah secara baik, bahwa Allah adalah pencipta kita dan Allah yang mengurusi hidup dan kehidupan kita ini, semuanya ini adalah karena Allah, karena perbuatan Allah. Kita bisa datang ke masjid ini juga karena Allah, kita bisa berbicara karena Allah, kita bisa berpikir karena Allah, kita bisa melihat karena Allah, kita bisa salat juga karena Allah, kita bisa tidur istirahat juga karena Allah. Semuanya itu karena Allah, ya, bukan karena siapa-siapa. Maka bapak-bapak sekalian, urusan kita ini tergantung sepenuhnya kepada Allah, ya Pak. Urusan hidup dan kehidupan kita ini sepenuhnya tergantung kepada Allah. Dia pencipta dan dia pula yang memenuhi seluruh tuntutan, kebutuhan, kepentingan dan keinginan kita. Maka orang yang sudah menyadari akan keberadaan Allah yang seperti itu tidak akan menyandarkan hidup dan kehidupannya kepada selain Allah. Bapak. Jadi kalau orang sudah memahami akan keberadaan Allah yang seperti itu, maka kita tidak akan menggantungkan dan menyandarkan hidup dan kehidupan ini kepada selain Allah. Tetapi mungkin ada yang sudah menyandarkan hidup dan kehidupannya kepada Allah, tapi juga masih menyandarkan hidup dan kehidupannya kepada selain Allah. Nah, ini syirik masihan. Masih apa? Syirik. Kita ini seringkali Bapak dan Saudara sekalian, di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan ini seringkali karena adanya karunia-karunia, mungkin berupa kedudukan, jabatan, pangkat, titel, ya, kekayaan, ilmu, kecakapan, ya, kecantikan, kegantengan, keahlian, keterampilan. Kadang-kadang nikmat karunia Allah seperti itu membuat kita ini lupa kepada Allah, membuat kita lupa terhadap posisi, ya, kedudukan, keberadaan Allah. Bahkan kadang-kadang kita menyampingkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertumpu kepada jabatan kita. Ya, sering begitu ya. Bertumpu kepada jabatan kita, bertumpu kepada kedudukan kita, bertumpu kepada ilmu kita, bertumpu kepada keahlian kita, bertumbuh kepada keterampilan kita, bahkan kadang-kadang bertumbuh kepada orang-orang penting, bos-bos kita di sekeliling kita. Nah ini, dan Allah tidak kita anggap dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, seringkali terjadi hal yang seperti itu, dan ini termasuk syirik, Pak. Termasuk apa? Syirik. Dikasih kekayaan oleh Allah, lupa pada Allah. Mestinya kan enggak, Pak. Dikasih kekayaan oleh Allah, mestinya kan dengan kekayaan itu semakin sungguh-sungguh tawakulnya, ya, menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sungguh-sungguh bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilmu, keahlian, keterampilan, mestinya dengan itu bukan semakin melupakan Allah, tetapi semakin dekat kepada Allah. Nah ini seringkali orang diberi ilmu, keahlian, keterampilan, maka tidak semakin dekat kepada Allah. Semakin tidak bergantung kepada Allah, semakin tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah, tapi menyandarkan hidupnya kepada ilmu, keahlian, dan keterampilannya.
sehingga disibukkan bahkan lupa pada Allah. Nah ini jangan, ini perbuatan syirik. Perbuatan apa? Syirik. Dikasih pangkat juga begitu, naik pangkatnya menjadi jenderal, lupa daratan itu Pak. Ya, malah nggak sholat tuh Pak, malah Pak nggak sholat, nggak semakin baik. Bangun malamnya baca Qur'annya, zikirnya, ya, bangun malamnya. Nah ini satu indikasi bahwa karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sering membuat kita lalai, sering mensihir kita, ya, tidak membuat kita semakin dekat kepada pemberi nikmat karunia yang ada itu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, maka mari hal ini kita perhatikan dengan seksama. Dengan seksama. Kalau hal itu semua itu dari letupan hati yang dalam, bahkan bahwa dia bisa hidup ini dengan ilmunya, dengan harta kekayaannya, dengan pangkatnya dan jabatannya itu, dan tidak perlu bersandar atau menyandarkan hidupnya dan menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Bapak sekalian, syirik besar, syirkul akbar telah menjangkiti dirinya. Ya, bahkan telah kafir orang yang seperti itu. Bapak dan sekalian yang kami hormati, selain Allah itu fana, pasti rusak Pak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu rusak, pasti rusak. Illa wajhah, kecuali wajah Allah. Semua nanti akan binasa, tidak ada yang tidak Bapak sekalian. Ya. Kalau kita tidak dibina dengan iman, dengan akidah yang benar seperti ini, maka seringkali kita itu menggantungkan hidup ini kepada hal-hal yang fana, yang rusak itu. Kadang-kadang kita ini salah dalam mendidik anak. Anak-anak ini kita buat bergantung atau tergantung pada diri kita. Karena kita ini menjadi orang yang dulu melarat, baru menjadi kaya, katakan begitu. Berpikir jangan sampai anaknya saya melarat lagi, kemudian anaknya dinina bobokan, ya. Dibuat bergantung kepada orang tuanya. Itu salah Pak, pendidikan ini seperti itu. Mestinya kita sebagai orang tua, kita harus mampu dan harus berusaha mengantarkan anak-anak kita itu hanya bergantung kepada Allah, sehingga melahirkan kedirian dan kemandirian daripada anak-anak kita. Walaupun kita kaya, punya jabatan dan kedudukan, jangan sampai anak-anak kita ini menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya. Itu pendidikan yang salah. Ya, ini namanya kita tidak mendidik anak kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini Bapak sekalian bisa meninggal ya Pak. Orang tua kan bisa mati Pak. Manusia ini bisa mati kapan saja. Kalau anak itu dibuat bergantung pada orang tuanya, wah ketika orang tuanya mati, wah anak kita bisa shock, bahkan depresi mental ini. Karena yang dijadikan gantungan selama ini adalah orang tuanya. Nah, salah mendidik anak seperti ini. Mendidik anak bangsa juga begitu. Mestinya pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mengarahkan kepada semakin jelas menjadikan hidup dan kehidupan umat manusia ini, anak manusia ini, kepada Allah saja, sehingga tumbuh yang namanya kedirian dan kemandirian. Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena itu jangan sampai Bapak sekalian, kita ini bersuami istri juga kadang-kadang begitu. Istri ibu menggantungkan sepenuhnya kepada apa? Suaminya. Salah Pak itu Pak. Suami juga begitu, menggantungkan sepenuhnya kepada apa? Istrinya. Salah. Janganlah selain Allah dijadikan gantungan, dijadikan sandaran hidup, termasuk dolar, rupiah, jabatan, kedudukan, ilmu, teknologi. Ya, jangan silau dengan itu semua. Semuanya itu adalah alat. Tidak boleh dijadikan sebagai gantungan, sebagai sandaran hidup. Tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Karena itu Allah memerintahkan kepada kita, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah, Zat yang maha hidup, yang tidak mati. Jadi kalau kita ini nyandarkan hidup pada yang bisa mati, rugi kita. Yang bisa terbakar, rugi kita. Uang bisa habis, Pak. Perusahaan bisa bangkrut, negara juga bisa bangkrut, jabatan 5 tahun bisa lengser Pak dari jabatan, ya.
menjadikan pada kekuatan fisiknya, kita bisa semakin tua semakin lemah. Maka mari kita jadikan Allah satu-satunya tempat bergantung dan tempat menyandarkan hidup dan kehidupan ini, sehingga kita tidak akan resah, tidak akan gundah gulana hati kita ini, ya. Kita tidak akan dibuat pusing dan bingung, karena kita sudah total menyandarkan hidup dan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Jadi Bapak sekalian, hanya kepada Allah saja. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kamu bertawakal jika kamu itu adalah benar-benar orang yang beriman. Saudara sekalian yang kami hormati, kalau bangsa Indonesia ini hanya bertawakal kepada Allah, Pak, maka kita akan menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang memiliki kedirian, bangsa yang memiliki kemandirian, bangsa yang tidak bisa dijajah oleh siapapun. Tetapi kalau kita sudah menyandarkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini kepada barat, kepada timur, kepada non-blok dan seterusnya, maka kita akan dijajah, dikuasai, dikendalikan oleh yang kita jadikan sebagai sandaran, oleh yang kita jadikan sebagai gantungan ini. Kalau kita menyandarkan bangsa dan negara ini ke Amerika, maka Amerika akan menjajah kita, menguasai kita. Betul Pak? Betul Pak? Kalau kita menggantungkan kepada barat, barat juga begitu akan menguasai kita, akan menjajah kita, Pak, akan memerintah kita, akan jadi budak-budaknya, akan jadi apa? Budak-budaknya. Karena itu maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wakkalahu Allahu ilaih." Barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, maka Allah akan menjadikan ya sesuatu itu akan menguasainya. Ya, dia akan diperbudak oleh yang apa? Digantungi itu. Man ta'allaqa syai'an wakkalahu Allahu ilaih. Sahabat sekalian yang kami hormati, karena Allah itu adalah As-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakan bahwa Allah itu adalah Zat yang Maha Esa, satu-satunya, Maha Tunggal yang tidak ada duanya. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Seluruh makhluknya ini semua bergantung hanya kepada Allah, tidak ada yang tidak. Oh, yang namanya jenderal kah, yang namanya presiden, menteri, panglima, siapa saja, semuanya itu bergantung kepada Allah, tidak ada yang tidak. Karena itu kalau kita tidak menyandarkan hidup dan kehidupan ini kepada Allah, adalah kekeliruan besar. Kekeliruan besar. Dan itu yang membuat kita itu tidak tenang, Pak. Itu yang membuat kita tidak tenang. Kalau kita menyandarkan hidup kepada harta, pasti nggak tenang lah. Harta-harta jangan-jangan nanti hilang, harta dirampas orang, dirampok orang. Jangan-jangan macam-macam begitu. Jadi kalau kita ini menggantungkan sesuatu yang tidak kekal, yang tidak hidup terus-menerus, yang akan mati, maka itu yang membuat kita itu resah. Ya, resah. Karena itu, bolehlah cinta kepada istri, tapi harus karena Allah. Harus karena Allah. Sehingga kalau istri meninggal, kita tidak terlalu resah. Bukan berarti tidak boleh sedih, Pak. ya, kita dibuat segala-galanya hilang gitu, sehingga sampai merusak diri kita sendiri. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, ini hal-hal yang sangat prinsip yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah usuluddin, pokok agama. Makanya selain Allah, janganlah membuat kita ini gumun, gumun, ya. Wah, terhadap barat gumun, terhadap kemajuan teknologi gumun. Loh, mestinya kita ini gumunnya kepada Allah. Allah yang maha sempurna seperti itu mestinya segala-galanya bagi hidup dan kehidupan kita. Sehingga hidup dan kehidupan ini sudahlah sepenuhnya untuk pengabdian terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian yang kami hormati, ini adalah prinsip yang sangat mendasar yang membuat kita ini memiliki jiwa yang kokoh,
memiliki prinsip di dalam hidup, kemudian kita tidak akan terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Nah, orang yang memiliki keyakinan yang kuat seperti ini, memiliki prinsip seperti ini, itu tidak mudah dijajah, Pak. Tidak mudah diatur, ya, tidak mudah disuruh-suruh. Nah, inilah pemimpin itu mestinya seperti itu. Nah, kalau pemimpin negara besar seperti Indonesia ini mestinya punya prinsip seperti itu, memiliki akidah yang kuat. Karena itu orang Islam ini kalau memilih pemimpin harus memilih pemimpin yang beriman, yang keyakinannya, keimanannya bersih daripada kemusyrikan, sehingga mampu membawa bangsa ini maju berkembang, memiliki kedirian dan kemandirian, memiliki kebanggaan terhadap kebenaran sebagai sebuah bangsa yang benar. Gitu, Pak. Yang punya harga diri. Tuh, Bapak dan sekalian yang kami hormati, dan ini adalah ajaran agama. Ajaran agama. Bapak dan sekalian yang kami hormati, maka ajaran tawakal ini penting bagi kita semuanya. Kalau kita ini sudah bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam hidup ini, maka Allah yang menjamin hidup dan kehidupan ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah, cukup Allah sebagai jaminannya, Pak. Oh, itu luar biasa, Pak, ya. Jadi kalau kita ini sudah mampu mengantarkan diri kita ini tawakul, bersandar dalam hidup ini hanya kepada Allah, maka Allah mengatakan fahuwa hasbuh. Allah, cukup Allah yang menjadi jaminan bagi hidup dan kehidupan ini. Nah, kalau sudah Allah yang menjamin, Pak, ya, Pak, kalau sudah Allah yang menjamin, Bapak sekalian berbahagia, Masya Allah, luar biasa, Pak sekalian. Jadi kalau sudah Allah menjamin hidup dan kehidupan kita, maka Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita, yang memenangkan kita, yang mengangkat derajat kita, yang segala-galanya ya bagi kita ini semuanya. Bapak dan sekalian yang kami hormati, kalau kita memiliki jiwa tawakal yang kuat, maka kita akan menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang tidak mudah gentar, yang tidak mudah takut dan mudah ditakut-takuti. Bahkan kalau ada orang yang nakut-nakuti, maka semakin kokoh keyakinannya. Bahkan terpancar dari sikap hidupnya ini dengan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Seperti ayat yang kemarin sudah kita baca juga, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, jika ada orang-orang munafik mengucapkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan ucapan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itulah takutlah kepada mereka. Maka perkataan orang munafik itu menambah keimanan mereka. Bahkan mereka memberikan jawaban, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Bapak sekalian, dari ucapan orang yang bertawakal itu betul-betul nampak wujud penyandaran hidupnya kepada Allah, dan cukup Allah sebagai pelindung dan penolongnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu sering-sering kita ucapkan, Pak, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bapak dan sekalian, kalimat itu yang membuat Nabi Muhammad ketika pasukan kafir, ya, munafik, musyrikin Mekah ya, bersekutu untuk memerangi Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang dikenal dengan perang Ahzab, perang Khandaq. Maka kalimat itu yang membuat mereka itu kacau balau, yaitu kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Dan ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api bakar, ya, oleh siapa Pak? Oleh Namrud. Maka kalimat itu yang terlontar, ya, yang merupakan cetusan dari hati nurani Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sekalian, cukup Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar, para sekalian. Ya, jadi kalau sudah Allah SWT itu tempat bersandar dalam hidup dan kehidupannya, maka Allah SWT yang menjamin, yang melindungi dan memberikan pertolongan. Begitu pula Muhammad Rasulullah SAW digempur dengan gabungan pasukan dalam perang Al-Ahzab itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian berbahagia, yang memporak-porandakan pasukan itu. Nah, pasukan-pasukan itu. Nah, ini merupakan sunnah Allah. Kejadian yang telah terjadi apabila kita ini menjadi manusia-manusia yang sudah mampu bertawakal secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, perlindungan dan pertolongannya kepada kita ini semuanya. Bapak sekalian yang berbahagia, kalau kita pergi meninggalkan rumah, maka kita diajari oleh Nabi dan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Begitu ya? La haula wala quwwata illa billah. Maka kalau sudah ucapan itu kita hayati dengan baik, bahwa dengan nama Allah kita bertabarruk mencari keberkahan kok. Ya, dengan menyebut nama Allah ini, ya, kita ucapkan tawakal kepada Allah. Dengan nama Allah saya bertawakal, saya menyadarkan hidupku kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maka Bapak dan sekalian, Allah yang akan mencukupi kita, Allah yang akan melindungi kita, dan Allah yang akan menolong kita, dan kita akan terjauhkan daripada setan. Daripada apa? Setan. Loh. Jadi kalau kita ini bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jauh dari setan manusia maupun setan jin yang senantiasa jahat dan mengajak kepada kehidupan yang jahat. Bapak dan sekalian, bahkan kalau kita ini sudah bertawakal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menjamin rezeki kepada kita ini semuanya. Sebab orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menyandarkan hidup dan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu memperhatikan perintah-perintahnya. Dan dia yakin bahwa semua perintah-perintahnya adalah manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan ini. Dan dia memperhatikan larangan-larangan Allah. Sebab seluruh larangan-larangan Allah itu adalah kemudaratan yang akan datang apabila kita melanggarnya. Tuh Pak sekalian. Jadi orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang takwa, Pak. Yang apa? Takwa. Ayo memperhatikan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an ini mendapatkan perhatian secara seksama. Karena itulah, karena di sanalah kebaikan. Alaikum bittaqwallah fa inna jimaul khair, kata Nabi. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah adalah jima'u kulli khairin, kumpulan seluruh kebaikan. Jadi yang diperintah-perintahkan oleh Allah itu adalah manfaat. An-nafi' itu adalah Allah. Mas sekalian, Ad-dhar itu adalah Allah. Yang memberikan manfaat dalam hidup dan kehidupan ini adalah Allah. Begitu pula yang memberikan kemudaratan dalam hidup dan kehidupan ini adalah Allah. Makanya nama Allah itu An-Nafi', Ad-dhar. Nah, Allah akan memberikan manfaat dalam hidup dan kehidupan ini dengan bentuknya apa? Perintah-perintah. Sehingga seluruh perintah Allah itu kalau kita perhatikan, kita laksanakan dengan seksama, maka kita akan mendapatkan kemanfaatan yang besar dalam apa? Hidup dan kehidupan ini. Begitu pula Bapak sekalian kemudaratan-kemudaratan yang ada ini. Seluruh larangan Allah itu adalah kemudaratan. Kalau kita hindari kemudaratan itu, maka kita akan selamat.
aslim taslam. Berislamlah maka kalian akan selamat. Nah, Bapak dan sekalian, kalau kita bertawakal berarti kita sudah memperhatikan seluruh perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Kita laksanakan perintah-perintah Allah itu dengan senang, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah itu dengan penuh rasa takut, dan ini yang mengundang ridha Allah. Nah, kalau Allah sudah ridha, Bapak sekalian berbahagia, kita dicintai oleh Allah, maka apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra tahdu khimasan wa taruhu bitanan." Sungguh kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh-sungguh Allah memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan perut yang kenyang. Nah, lihat. Jadi ini satu misal saja Pak ya. Satu apa? Misal saja. Jika manusia ini sudah mampu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bersandar dalam hidup dan kehidupan ini, bukan kekuasaannya, bukan jabatannya, bukan ilmunya, bukan keahliannya, bukan selain Allah yang dijadikan sebagai sandaran, hanya Allah yang dijadikan tumpuan sandaran, tempat bergantungnya dalam hidup dan kehidupannya, maka dijamin oleh Allah rezeki bagi orang yang sudah menggantungkan diri, yang menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah itu. Seperti burung di pagi hari berangkat dengan mengempak-empakkan sayapnya dalam keadaan lapar, ya, kemudian pulang dalam keadaan sudah kenyang. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, ini masalah apa? Tawakal. Karena itu jangan sampai kita ada sekutu, ada tandingan, ada syirik mengenai tawakal ini. Jangan sampai selain Allah kita sejajarkan dengan Allah dalam penyadaran hidup dan kehidupan ini, supaya itu termasuk asyirkul akbar, termasuk syirik besar. Saya kira demikian Bapak dan sekalian kajian kita di akhir Sya'ban ini, yang insya Allah 4 hari lagi kita akan sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ya, mungkin ini perjumpaan terakhir sebelum bulan suci Ramadan bagi saya di hadapan Bapak dan sekalian. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan selama setahun ini dalam menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Allah ini, ya, kami mohon maaf Pak ya, itu adalah kesalahan saya sendiri. Tapi kalau itu adalah firman Allah, hadis-hadis Nabi, dan disampaikan dengan benar, maka Bapak sekalian, ya itu adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan itulah yang harus kita pegang erat, ya pegang erat. Semoga ini semua menjadi keberkahan dalam hidup dan kehidupan ini. Artinya bahwa apa yang kita kaji selama ini memberikan manfaat yang banyak, nilai tambah yang banyak bagi kehidupan kita ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung karena diberi kekayaan ruhiyah maupun batini maupun dohiriyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak dan sekalian, kita sudahi majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.